Selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabarnya? Semoga adik-adik tetap dalam keadaan sehat dan tetap ceria. Nah, pada hari ini kita masih berjumpa di ibadah online kita pada hari ini. Nah, sebelum kita memasuki ibadah kita, ayo adik-adik yang belum mengambil Alkitabnya, kita ambil Alkitabnya karena Alkitab itu adalah senjata kita. Nah, jangan lupa untuk catatan kecil dan pensil atau penanya. Kemudian jangan lupa persembahannya. Kemudian adik-adik harus tetap pakai baju yang cantik dan ganteng untuk cepat dikirim fotonya di WhatsApp. Oke, kakak mau lihat adik-adik tetap dalam keadaan cantik dan ganteng. Nah, sebelum kita memasuki ibadah kita, mari kita bersatu dalam doa. Lipat tangannya, tutup mata dan tundukkan kepalanya. Terima kasih Bapak yang baik karena Tuhan telah memberikan kami kesempatan Tuhan untuk bangun di pagi hari ini Tuhan, untuk dapat melakukan aktivitas kami dan akan memulai ibadah kami Tuhan. Tuhan, kiranya Tuhan membimbing hati dan pikiran kami Tuhan agar kami dapat mengerti firman yang akan kami dengarkan dalam ibadah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, kita mulai ibadah kita. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 370, Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Ikuti Inang ya. Sinar surga cemerlang, terang Allah yang semarak, ya sinarilah tenang hati kami agar layak menerima kehidupan yang Kau sediakan Tuhan. Amin. Adik-adik, masih ingat dengan titah? Pasti dong. Nah, kita sama-sama titah kelima. Ina mau dengar suaranya. Orang 1, 2, sama-sama. Titah kelima. Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Sekali lagi ya. Sekali lagi, orang 3 ikut juga. Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Kita berdoa, kita sama-sama berdoa untuk mampu melakukan hukum Taurat Tuhan. Diikuti Inang ya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 41, Terbukalah Surga.
susah kita kepada Tuhan, lipat tangannya, kita berdoa. Ikuti Inang ya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Nah adik-adik, sekarang tiba saatnya kita di ayat hafalan. Nah sebelumnya mari kita lihat video teman-temannya berikut ini. Teman, perkenalkan nama saya Nikita Odi Febriana Korisnaga. Saya akan menghafal ayat hafalan yaitu Ulangan 8 ayat 19. Tetapi jika engkau sama sekali melupakan Tuhan Allahmu dan mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya, aku memperingatkan kepadamu hari ini bahwa kamu pasti binasa. Amin. Dah. Ulangan 8 ayat 19. Tetapi jika engkau sama sekali melupakan Tuhan Allahmu dan mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya, aku memperingatkan kepadamu hari ini bahwa kamu pasti binasa. Amin. Ulangan 8 ayat 19. Tetapi jika engkau sama sekali melupakan Tuhan Allahmu dan mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya, aku memperingatkan kepadamu hari ini bahwa kamu pasti binasa. Amin. Nah sekarang mari kita ucapin bersama-sama ya. 1, 2, 3. Ulangan 8 ayat 19. Tetapi jika engkau sama sekali melupakan Tuhan Allahmu dan mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya, aku memperingatkan kepadamu hari ini bahwa kamu pasti binasa. Kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Ikuti Inang berdoa ya. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 698, Sai Ihutonoku Yesus. Mari kita mengaku iman kita bersama-sama. Kita ucapkan bersama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan kalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana Ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang kudus,
pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi dari lagu Jalan Serta Yesus. Adik-adik, kita mau mendengarkan cerita Alkitab. Adik-adik sudah pegang Alkitabnya? Sebelum kita mendengarkan cerita Alkitab, tapi terlebih dahulu kita berdoa ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat kesempatan ini. Kami dapat berkumpul di rumah kami masing-masing dalam memuji, memuliakan nama Tuhan. Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami, buka hati dan pikiran kami mengerti firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, buka Alkitabnya dalam kitab Yohanes pasal 14 ayat 6 sampai yang ke-15. Yohanes pasal 14 ayat 6 sampai yang ke-15. Diikuti ya, sama-sama ya bacanya ya. 1, 2, 3. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Sekiranya kamu mengenal Aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama Aku bersama-sama kamu, barang siapa telah melihat Aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, 'Tunjukkanlah Bapa itu kepada kami'? Tidak percayakah engkau bahwa Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam Aku? Apa yang Aku katakan kepadamu, tidak Aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang di dalam Aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam Aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang Aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab Aku pergi kepada Bapa, dan Aku juga
yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik, sebelum Inang bercerita tentang firman ini, mari kita sama-sama melihat game dari kakak-kakak segala minggu kita ya. Ayo kita lihat. Nah, adik-adik, saatnya kita bermain games ya. Di sini Kak Desti tidak hanya sendiri, tetapi ditemani oleh kakak berdua, yaitu Kak Tari dan Kak Elita. Kak Tari akan menjadi pemain yang pertama, Kak Elita akan menjadi pemain yang kedua. Nah, berikut adalah jalur yang akan dilewati oleh kakak-kakaknya ya. Ada banyak kaki ya yang bisa kita lihat. Nah, di kaki ini ada tulisan negatif, ada tulisan yang positif. Jadi kita akan lihat siapa kakak yang akan berhasil ya mau mencapai tujuan akhir. Tujuan akhirnya apa? Yaitu beribadah. Ya, di kaki yang tulisannya beribadah. Nah, mari kita lihat ya siapakah kira-kira kakaknya yang akan berhasil. Ayo. Nah, adik-adik kita mulai ya. 3, 2, 1. Nah, kita lihat apakah kakak berhasil. Ya. 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 Kak Tarina jatuh adik-adik. Nah, sekarang kita lihat pemain kedua. Apakah kakak ini berhasil? Yuk, kita lihat ya. 3, 2, 1. Ya, sejauh ini berhasil ya adik-adik. Oke, oke. Wah, berhasil. Nah, seperti yang kita lihat bersama ya adik-adik, Kak Elita berhasil sampai ke tujuan, yaitu beribadah. Yuk kita tanya Kak Elita, perasaannya bagaimana? Kak Elita gimana perasaannya? Wah, sangat senang sekali akhirnya aku sampai pada titik terakhir. Yeay, selamat. Nah, untuk Kak Tari, aduh tadi Kak Tarinya jatuh. Kak Tarinya tadi jatuh di mana ya Kak? Di situ nonton TV. Nonton TV ya? Kalau gitu Kak Tari utamakan beribadah ya daripada menonton TV. Begitupun dengan adik-adiknya dan kita semua. Nah, adik-adik, tadi sudah lihat permainan kakak guru sekolah minggunya. Ada yang jatuh nggak tadi? Lucu ya. Siapa yang jatuh tadi? Ada Kak Tari. Kenapa dia bisa jatuh? Karena Ina nggak tahu juga kenapa dia bisa jatuh. Nah, ternyata kalau kita berjalan mengikuti seorang, kalau kita tidak melihat jalan dan benar-benar fokus berjalan, bisa jatuh nggak? Bisa dong. Nah, adik-adik, tadi dalam firman itu Tuhan bilang gini loh, Akulah jalan kebenaran. Kata siapa? Kata Tuhan. Jalan kebenaran. Berarti ada yang salah. Nah, kalau ada jalan yang salah, ada jalan yang benar, kita mau kemana dong? Yang pasti kita harus ke jalan yang benar. Kalau Tuhan itu jalan yang benar, gimana caranya? Tuhan itu kan bukan jalan yang mau dipijak-pijak. Iya benar adik-adik. Tapi kalau dikatakan Tuhan itu adalah jalan, berarti Tuhan itu harus jadi contoh. Gimana contohnya? Tadi dalam firman itu, Allah Bapa itulah yang ditaati oleh Tuhan Allah. Kenapa? Karena Allah Bapa yang memerintah untuk anak bisa menyelamatkan
manusia, menyelamatkan adik-adik, menyelamatkan Ina dari segala dosa. Kalau Tuhan itu taat kepada Allah, kalau Tuhan itu jalan kebenaran, berarti kita harus taat juga. Taat sama siapa, Ina? Taat sama orang tua dong, taat sama Tuhan, taat sama guru sekolah minggu, taat sama orang yang tua dari kita. Nah, tadi firman Tuhan katakan, siapa yang berjalan di dalam kebenaran itu haruslah melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Tuhan Allah. Apa itu? Nah, adik-adik, kita harus mengikut Tuhan. Mengikut Tuhan. Nah, tadi itu kakak guru sekolah minggunya, mereka sedang berjalan. Nah, rupanya di tengah jalan mereka ada yang jatuh. Itu kenapa? Karena banyak godaan di tengah jalan. Apa yang menjadi hambatan di tengah jalan? Banyak iblis yang menggoda. Nah, adik-adik, kalau kita berjalan, fokus kepada jalan dan fokus kepada siapa yang membawa dan mengarahkan kita. Contohnya, pekerjaan apa itu mengikut Tuhan itu, Inang? Siapa yang baru bangun tadi langsung megang handphone? Ada enggak? Baru bangun tadi udah handphone dipegang. Baru bangun tadi udah game dipegang. Baru bangun tadi sudah menonton di TV. Adakah? Siapa yang terlambat tadi? Dari awal nggak diikuti lagi. Karena apa? Terlambat bangun. Ada? Itu pekerjaan iblis. Itu godaannya. Kalau kita dibilang beribadah, harus mengutamakan pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Tuhan yaitu berdoa. Bangun tidur kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami dapat sehat bangun di pagi hari. Bangun tidur kita melakukan pekerjaan kita, baru kita duduk pakai baju rapi, kita beribadah, kita memuji Tuhan. Janganlah mengutamakan dengan handphone, jangan mengutamakan TV, jangan mengutamakan game. Atau ada tadi yang bangun pagi, sudah terlambat bangun pagi, pergi lagi naik sepeda, terakhir gak ibadah. Nah, itu tidak bagus. Firman Tuhan tadi dia katakan, anak Allah skala minggu yang mengikut Tuhan haruslah bisa melakukan pekerjaan sesuai dengan perintah Tuhan. Utamakanlah pekerjaan Tuhan daripada pekerjaanmu bermain ataupun yang lain. Nah, adik-adik, di kaki kan, kaki siapa ada 3? Nggak ada ya. Kaki kita ada 2, ada kanan, ada kiri. Nah, tetapi saat kita berjalan harus kita hati-hati. Supaya apa? Supaya kita mendapat keselamatan. Masih ingat dengan ayat hafalannya tadi? Barang siapa yang tidak melakukan pekerjaan Tuhan, maka dia akan mendapat binasa. Tapi bagi siapa yang mau melakukan pekerjaan Tuhan, dia akan mendapat keselamatan. Keselamatan apa, Ina? Dia akan juara di sekolah. Dia akan sukses. Dia akan jadi anak yang dibanggakan di tengah-tengah keluarga. Nah, adik-adik, mau mengikut Tuhan? Pasti dong. Siapa yang mengikut Tuhan, Tuhan akan berikan hadiah yang besar kali. Apa itu hadiahnya, Ina? Akan juara di sekolah, akan mendapat kesehatan, akan diberkati dalam permainannya, diberkati di dalam keluarga. Banyak
banyak berkat Tuhan, banyak hadiah Tuhan untuk sekolah minggu yang setia dengan Tuhan. Oke adik-adik, marilah kita berjalan sesuai dengan pekerjaan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang menguatkan kami. Tuhan, firman-Mu yang mengajari kami anak sekolah minggu untuk bisa taat dan mengutamakan pekerjaan Tuhan di dalam hidup kami, supaya kami rajin berdoa, rajin melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Tuhan, ingatkanlah kami sekolah minggu supaya kami tidak selalu sibuk dengan game kami, handphone kami, TV di rumah kami. Tapi biarlah kami selalu taat dan mengutamakan, memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkaulah yang menyertai hidup kami, menyertai keluarga kami, serta kakak sekolah minggu kami, agar kami tetap bersukacita. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita bernyanyi dari lagu Hototong Ihutonoku. Kita sambil mengumpulkan persembahan ya. Kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihankan-Nya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Nah, adik-adik, sekarang kita tiba saatnya di pengumuman. Adik-adik harus tetap semangat ya. Nah, kakak akan membacakan beberapa pengumuman untuk adik-adik yang masih di rumah. Pengumuman pertama adalah ayat hafalan. Ayat hafalan untuk minggu depan tertulis pada Matius 5 ayat 16. Matius 5 ayat 16. Kakak akan bacakan untuk adik-adik semuanya. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Nah, untuk ayat hafalannya dikumpulkan di Facebook seperti biasa ya. Nah, pengumuman yang keduanya untuk tugas horong 1 membuat cetakan gambar kaki. Gambar kaki seperti yang kakak contohkan, dibuatnya sepasang ya adik-adik. Lalu ditempelkan di kertas warna putih. Jadi kakinya nanti digambar di kertas berwarna, kemudian kakinya ditempelkan di kertas warna putih. Kemudian di sepasang kaki tersebut dituliskan, "Aku mau ikut Tuhan." Aku mau ikut Tuhan. Itu untuk tugas adik-adik di horong 1. Nah, untuk tugas adik-adik di horong 2, tugasnya yaitu untuk menggambarkan sepasang kaki seperti kakak contohkan. Nah, di sepasang kakinya itu adik-adik tuliskan mengapa dan alasan adik untuk mengikut Tuhan. Alasan adik mengikut Tuhan dituliskan di dalam kakinya tersebut. Kemudian tugasnya difotokan dan dikirimkan ke Facebook anak sekolah minggu. Jadi sekian pengumuman dari kakak. Semoga adik-adik tetap jaga kesehatan dan tetap ceria. Selamat hari Minggu.